Saya Iwayan Kerdeh, asal dari Desa Lembongan, Nusa Penida, Kecamatan Klungkung, masih dalam wilayah Bali. Lahir tanggal 8 November 1964, dilahirkan oleh seorang ayah yang bernama Iwayan Ngabe, seorang petani desa zaman itu. Petaninya petani tegalan, dan terkadang juga ayah saya ini ketika masih hidup, waktu itu ketika saya masih kecil, begitu sesekali juga mengikuti iparnya menjadi bendege. Bendege itu adalah juragan kapal tradisional atau perahu tradisional ketika itu untuk mencari barang keluar desa Lembongan. Ibu sekarang masih hidup, bernama Ni Ketut Simi. Keseharian dikenal dengan Men Kerdeh karena memang saya adalah anak tertua. Dalam keseharian ibu saya berprofesi sebagai pedagang palen-palen, ya, pedagang serobotan yang menjual segala macam kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat Desa Lembongan pada waktu itu. Sekarang masih hidup, dan profesi sebagai pedagang palen-palen masih dilakoni sampai sekarang. Nah, profesi kedua orang tua saya inilah yang sebenarnya menjadi nafkah untuk menghidupi kami dengan adik-adik. Sebenarnya punya kami empat bersaudara, ya, tetapi satu meninggal saat lahir katanya, ya. Saya adalah anak yang tertua, lalu kemudian anak yang kedua itu meninggal tadi, ya. Kemudian ada adik yang nomor 3 perempuan bernama Ninyoman Karwi, dan adik yang keempat begitu, ya, Iketut, bernama Iketut Taksu. Jadi klop sebenarnya kalau kita lihat dari runtutan KB Bali itu ada 4 itu. Tampaknya orang tua kami itu ketika itu sudah mengikuti betul sistem perkabian dengan mendasarkan dengan kearifan lokal Bali, bahwa seluruh keluarga dengan anak dari saya yang paling besar, lalu kemudian yang nomor 2 yang meninggal tadi, nomor 3 Inyoman Karwi tadi, nomor 4 Iketut Taksu, itu menjadi keluarga inti kami ketika kami ada di Desa Lembongan. Tentang masa kecil, ceritanya tentu panjang, ya. Seperti tadi yang disampaikan, kami dilahirkan oleh orang tua desa, dari desa yang secara profesi seperti yang tadi sudah disampaikan, hanya sebagai petani ayah, dan ibu sebagai pedagang palen-palen tadi, ya.
Nah, maka di masa kecil saya, tentu saja sebagai anak yang tertua, saya menjadi pengempu dari adik-adik, sekaligus juga menjadi pembantu atau membantu orang tua untuk melakoni profesinya. Kadang ikut Bapak mengikuti atau membantu dia melaksanakan profesinya sebagai petani. Petaninya tidak hanya petani Tegalan, juga mencari batu di laut untuk dijual sebagai bahan bangunan. Ya. Yang paling utama di masa kecil adalah masa saya sambil sekolah dan juga membantu ibu menjajakan atau berjualan, ya, mulai dari ikut menjajakan atau memajang dagangannya, membawa dagangannya ke tempat berdagang, karena memang waktu itu tidak punya warung, gitu ya, dan juga sampai ikut berjualan ketika sudah selesai atau pulang dari sekolah. Banyak ketika itu para pembeli mengatakan saya ini adalah pedagang yang sekolah. Saya sering disebut sebagai anak kutu buku karena sambil membantu orang tua berjualan ketika ibu pas tidak ada di warung, ya, mungkin mencari barang dagangan, maka saya di situ, dan sambil berjualan membantu ibu, saya juga tidak pernah lepas dari membawa tugas untuk dikerjakan dan membaca buku yang menjadi hobi saya sejak kecil. Biasanya buku-buku yang saya baca itu buku-buku cerita. Hingga di masa kecil itu saya boleh jadi sudah banyak tahu dari isi buku cerita-cerita rakyat ketika itu, termasuk cerita-cerita seperti cerita Mahabharata. Saya menjadi terngiang karena memang selalu saya ingat bagaimana sebenarnya terutama ini, ya, semangat orang tua, ya, terutama ibu ini dan juga bapak tentu saja, untuk saya ini bisa melanjutkan sekolah. Dan tentu saja saya punya semangat yang jauh melebihi dari apa yang sebenarnya dipikirkan oleh banyak orang. Nah, perjuangan ini muncul karena memang ketika SD saya itu termasuk ya berprestasi. Saya pernah menjadi siswa teladan tingkat Kecamatan Nusa Penida, bahkan sampai dikirim ke Kabupaten Kelungkung untuk siswa teladan anak-anak SD waktu itu. Nah, dan Astungkara memang pernah berhasil. Tampaknya dari keberhasilan saya, prestasi saya di dalam menempuh pendidikan di sekolah, orang tua semakin punya semangat untuk melanjutkan pendidikan saya. Untuk itu punya dorongan yang luar biasa, punya motivasi agar saya bisa melanjutkan. Lagi pula memang waktu itu walaupun hanya sebagai pedagang palen-palen, tetapi untuk ukuran di desa, masyarakat memandang keluarga kami termasuk keluarga yang tidak terlalu terkebelakang sekali. Nah, itu semangat. Tentu semangat ini menjadi ada karena kita memang berjuang untuk itu. Keluarga betul-betul berjuang, dan saya karena semangat orang tua yang demikian luar biasa, jadi terus bersemangat berjuang agar tetap bisa berprestasi di bangku sekolah. Dan Astungkara ketika itu bisa sampai menamatkan SD, dan dari menamatkan SD inilah kemudian kita melanjutkan ke SMP. Nah,
cerita di SMP ini tentu saja berbeda dengan pengalaman hidup di SD. Karena sejak saat SMP, saya sudah mulai berpisah dengan orang tua. Karena memang keberadaan SMP waktu itu di Nusa Penida hanya ada di kota kecamatan, yaitu di Sampalan namanya kota kecamatannya ya, Desa Batu Nunggul. Nah, disitulah ada SMP Negeri 1 yang pertama didirikan, dan saya termasuk angkatan kedua dari SMP 1 Sampalan itu. Nah, sebagai anak perantau, saya memang berupaya untuk mandiri tentu saja ya. Nah, saya lagi-lagi merasa bersyukur karena meskipun merantau ya, lepas dari orang tua atau pisah dari orang tua, tapi saya punya paman namanya Ketut Menge ya, Ketut Menge, adik bapak saya yang paling kecil, yang ketika itu memburuh ini ya, mencari pekerjaan karena memang di Lembongan tidak ada pekerjaan. Di sana dia menjadi buruh nikul karung istilahnya itu ya. Paman saya ini yang saya tidak pernah lupa pada jasanya. Saya dititipkan pada seorang kenalannya yang adalah tentara ya, dari Dawan asalnya, dan disitulah saya sebenarnya mulai bisa tahu bagaimana kemandirian, bagaimana kejujuran, bagaimana disiplin, bagaimana tanggung jawab, karena saya berada di lingkungan tentara pada waktu itu. Nah, di SMP proses saya memang berjalan lancar ya, tidak terlalu ada masalah, walaupun sebenarnya dari segi prestasi tidak seperti di SD waktu itu, saya biasa-biasa saja. Satu yang saya ingat, pengalaman saya terutama berkaitan dengan guru, saya punya guru yang mengajarkan PPKN, namanya Dewa Haji Mandir. Dewa Haji Mandir ini bagi saya adalah guru yang pada waktu itu memang mengajar PMP namanya ya pada waktu itu. Dan tampaknya dari pengalaman saya, dari penilaian saya terhadap guru yang saya kagumi inilah yang juga menjadi kontribusi pada apa yang saya dapatkan hari ini. Itu. Lalu kemudian selepas dari SMP, kembali persoalan muncul ini, terutama di keluarga. Lagi-lagi saya kembali flashback kepada keadaan orang tua yang memang pas-pasan. Di sini saya mulai kebingungan. Kebingungannya adalah pada menentukan kemana setelah SMP ini nanti kita memilih sekolah. Karena di satu sisi semangat untuk melanjutkan dari SMP tetap ada, baik dari saya tentu saja maupun dari orang tua, tetapi orang tua punya harapan agar nanti setelah melanjutkan sudah bisa bekerja. Begitu, karena memang kondisi ekonominya yang pas-pasan itu. Bapak saya bercita-cita saya bisa mendapatkan sekolah di SPG, ketika itu masih SPG. Karena kalau SPG, setelah tamat SPG, tentu harapannya bisa segera bekerja menjadi guru. Dan saya ikuti, tetapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Saya tidak lulus di SPG Klungkung pada waktu itu, Negeri Klungkung pada waktu itu, tetapi saya juga melamar di SMA Negeri 1 Klungkung. Dan astungkara memang saya bisa lolos. Mungkin karena ada prestasi juga ya. Nah, di SMA 1 Klungkung inilah saya mengenyam pendidikan selama 3 tahun tentu saja. Dan lagi-lagi di SMA 1 Klungkung ini saya adalah orang baru, orang desa yang pergi ke kota. Tidak punya keluarga juga, tetapi dengan semangat saya kos selama 3 tahun di ini, menyelesaikan sekolah selama 3 tahun, astungkara lancar. Satu peristiwa yang tidak saya lupakan, karena itulah yang menjadi bagian menurut saya bisa saya sampai ke jenjang ini, ketika saya memutuskan untuk pindah jurusan
dari jurusan IPA ke jurusan IPS. Tidak banyak dilakukan orang. Banyak orang sampai meminta-minta tolong kepada guru untuk bisa mendapatkan jurusan IPA. Tetapi saya berbeda. Saya dapat jurusan IPA karena prestasi, tetapi saya memutuskan untuk pindah dari jurusan IPA ke jurusan IPS. Dan syukur Astungkara menempuh pendidikan di jurusan IPS, saya bisa happy, bisa senang, dan Astungkara juga berprestasi pada jurusan IPS di tingkat saya pada waktu itu. Maka dari situlah setelah tamat sekolah ini, saya akhirnya memutuskan tentu saja pilihannya ke jurusan yang sesuai dengan jurusan IPS. Meskipun demikian tetap ada masalah, karena memang ya sebagai anak yang berprestasi, dan saya sebenarnya punya cita-cita setelah dari SMA itu bisa nanti menjadi seorang pengacara sebenarnya ya. Sebenarnya saya punya pilihan untuk bisa mendapatkan studi di prodi hukum di Fakultas Hukum Universitas Udayana, karena pada waktu itu ada PMJK namanya, penelusuran bakat dan minat, sistem penerimaan mahasiswanya. Sebagai seorang mahasiswa yang punya prestasi, tentu saja bisa memilih nanti apakah akan memilih. Saya pada waktu itu kebingungan di dalam menentukan dua pilihan antara masuk di Fakultas Hukum. Nah, kalau di sini memang menjadi pilihan saya, tetapi saya melihat kondisi orang tua. Lalu kemudian pilihan yang kedua tentu saja yang terkait dengan apa yang menjadi pengalaman saya di SMP pada waktu itu, yang diajar oleh Pak Dewo Mandir tentang PMP yang saya kagumi. Lalu kemudian di SMA juga saya mendapatkan pelajaran tentang PMP. Akhirnya saya memutuskan untuk memilih jurusan PMPKN namanya pada waktu itu di FKIP Universitas Udayana yang sekarang Undiksa ini. Jadi dulu ini saya juga adalah alumni Undiksa ya, karena memang memilih jurusan di FKIP Unut di Singaraja namanya. FKIP Unut Singaraja namanya orang menyebutnya ya. Tidak dan akhirnya saya kuliah di FKIP Unut Singaraja dengan memilih jurusan PMP. Pada waktu itu di awal perkuliahan saya merasa agak tidak nyaman begitu ya, karena satu, Singaraja ini adalah asing dan baru pertama kali mengenal Singaraja pada waktu itu. Lalu saya melihat teman-teman kebanyakan dari SPG, dari orang-orang yang sudah dari kota, sudah kenal dengan para dosen, agak sedikit minder di awal. Tetapi saya bisa menyesuaikan diri dengan cepat, akhirnya kuliah dengan baik, dikenal dosen, juga tampaknya karena saya punya prestasi, saya bisa berorganisasi pada waktu itu, dan kemudian dalam proses perkuliahan ini ya, yang barangkali sangat penting untuk disampaikan mengapa saya bisa sampai di sini. Atas prestasi itu pada waktu itu bersyukur ada beasiswa TMPD namanya. Saya mendapatkan beasiswa TMPD, Tunjangan Ikatan Dinas. Tunjangan Ikatan Dinas itu adalah beasiswa bagi mahasiswa ya yang berprestasi, dan ikatan dinas ya sebenarnya kita sudah punya ikatan untuk nanti setelah tamat menjadi apa yang diminta oleh itu ya, oleh beasiswa itu. Sangat bersyukur ya, sangat bersyukur.
Nah, akhirnya saya dengan semangat yang luar biasa, pergaulan yang sudah bisa bagus, selama proses kuliah ini saya merasa nyaman, happy, dan saya tempuh kuliah ini dengan waktu yang singkat boleh dikatakan. Saya kuliah kurang dari 4 tahun. Tidak mudah pada waktu itu, zaman itu, orang bisa tamat menyelesaikan kuliahnya tepat waktu. Ya tentu tak masa dulu dengan masa sekarang yang berbeda ya. Nah, saya bisa tamat dengan waktu yang relatif tepat, lalu kemudian sudah punya ikatan dinas, artinya punya kan untuk menjadi pegawai negeri seperti itu, namun persoalan tidak selesai. Kenapa? Karena ketika saya sudah tamat dengan menyandang beasiswa DMPD, harapan besar saya melihat FKIP ini adalah tempat di mana jika pada waktu itu saya bisa bekerja atau menjadi bagian dari FKIP, itu menjadi harapan dan impian saya yang luar biasa. Maka sungguhnya pada waktu itu saya bagaimana namanya itu ya, karena pada waktu itu sebenarnya ya, di satu sisi tunjangan ikatan TMPD pada waktu itu mungkin baru pertama di angkatan saya punya. Jadi pimpinan barangkali masih mencari pola bagaimana nanti menerima tenaga yang berasal dari TMPD ini. Karena itu prosesnya memang cukup panjang untuk itu. Syukur saya pada waktu itu ingat betul ya, PD3 pada waktu itu kita fakultas, karena itu struktur pengelolaannya terdiri dari dekan pimpinan yang tertinggi, lalu kemudian ada pembantu dekan, kan begitu ya. Nah, PD3 saya bernama Dr. Andus Nyoman Gede pada waktu dari Gianyar. Ya ketika saya gelindang-gelindang begitu ya, dengan penuh harapan, semoga disapa, semoga nanti ada informasi begitu, selalu mengingatkan saya, sabar ya, sabar, nanti pada saatnya kamu pasti akan punya jalan. Ya, tiba-tiba ada permintaan tenaga dari Palangkaraya ini, tenaga PPKN untuk menjadi dosen PPKN di Palangkaraya yang nampak yang turun ke Undiksa ini untuk minta tenaga, begitulah kasarnya ya. Nah, pada waktu itu saya diberitahu oleh teman ya, oleh Bapak Kepegawaian, bukan teman ya, kalau sekarang kan teman ya, saya diberitahu pada waktu itu, ini ada permintaan untuk menjadi tenaga dosen di Palangkaraya, mau nggak begitu? Dibegitukan saya ya, karena akrab ya, saya sudah akrab pada waktu itu ya, dengan pegawai juga dengan dosen. Saya kemudian memberanikan diri untuk mempertimbangkannya dengan pada waktu itu senior saya. Ya, senior saya namanya Profesor Putu Jaya Negara, almarhum ya. Dosen senior saya, bukan senior saya, dosen senior saya. Tidak banyak orang yang berani, mahasiswa yang berani langsung menghadap dosen, apalagi dosen senior pada waktu itu. Saya diterima dengan baik. Saya diminta untuk menyampaikan apa yang saya. Tampaknya beliau kenal saya ketika saya menjadi pemeran utama di simulasi P4 pada waktu itu, pada saat mahasiswa prodi jurusan PMPKN mengadakan pengabdian masyarakat di Pancasari. Nah, saya pada waktu itu memang cukup memukau. Saya membuat skenario simulasi sosiodrama tentang P4 pada waktu itu. Beliau tertegun ya, beliau langsung pada waktu ini flashback sedikit ketika mahasiswa ini ya, beliau langsung menyalami saya dan meledek saya ya.
pada waktu itu. Karena pada waktu itu saya mengucapkan something do wrong, something do wrong, something. Kata ucapan something itu tentu dalam bahasa Inggris salah ya itu ya. Tidak benar. Nah, itu mungkin yang teringat oleh beliau. Lagi, akhirnya beliau bertanya, apa? Saya ceritakan seperti tadi, tidak perlu lagi diungkapkannya bahwa ini ada lamaran, saya punya DMPD, saya berharap bisa nanti mendapat rekomendasi dari jurusan, dari prodi. Mohon bisa dibantu. Akhirnya beliau itu berjanji begitu akan membicarakannya dengan segera di jurusan PMP pada waktu itu. Singkat cerita, atas bantuan beliau, ya, saya diusulkan, diberikan rekomendasi oleh lembaga, oleh FKIP untuk bisa nanti ditempatkan di prodi PPKN. Nah, mendengar berita itu saya lega luar biasa. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke desa. Saya bertekad agar setelah nanti saya menjadi dosen, saya sudah punya rumah yang agak bersih begitu ya, sehingga nanti kalau ada teman atau siapa datang ke rumah atau mungkin takdir akan segera memberi jodoh kepada saya menikah, ya rumahnya sedikit agak bersih. Saya pada waktu itu membongkar rumah desa. Saya menata dan saya juga mengerjakannya, tentu dengan bantuan keluarga ya. Akhirnya punya rumah yang lumayan, paling tidak ada perubahan. Yang sebelumnya tidak ada, maaf, toilet di dalam rumah ya, di desa kan sudah ada toilet. Kebutuhan bagi ketika kita mendatangkan teman dari luar itu sebenarnya. Begitu selesai, tepat di bulan April saya menerima informasi ya dari beliau, dari Prof. Jayanegara. Ya, ketika itu tidak ada telepon. Ya, tetapi disampaikan pesan ya untuk disampaikan ke saya. Informasinya adalah bahwa SK penugasan saya sudah turun. Tanpa berpikir panjang saya langsung mempersiapkan diri datang ke Singaraja dan mengambil SK, melaporkan diri untuk siap melaksanakan tugas. Sejak 1 April 1990 itulah saya mulai sudah terbebas dari pikiran negatif, plong, dan mulai siap menyatakan diri. Penugasan diberikan, lalu kemudian bekerjalah kami sebagai tenaga dosen tetap mulai 1 April tahun 1990 dengan segala penuh rasa syukur. Tentu saja ya, sebagai seorang tenaga akademik kita mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Ya. Selain memang motivasi diri untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ya memang pada waktu itu tuntutan untuk menjadi dosen itu kan cukup S1 ya, dan memang S2 sebenarnya tidak terlalu menjadi tuntutan secara formal, tetapi bagaimanapun juga kita tahu bahwa seorang tenaga akademik yang akan nanti mengajarkan mahasiswa untuk tamat sampai pada S1, tentu secara pribadi saya berpikir pada waktu itu melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi S2 menjadi keniscayaan. Dan ketika itu ya sudah nikah ini ya, sudah nikah, berpisah juga dengan istri ketika menikah, tapi kita cerita ini kenapa akhirnya menjadi melanjutkan ke S2. Nah,
Akhirnya di tahun 1994 ya, ketika itu sebenarnya saya sudah dipercaya ini menjadi pengawas lab jurusan ya. Pengawas lab jurusan itu adalah struktur juga di tingkat jurusan ketika itu. Baru saja 1994 ada informasi program PGSM dan program PGSD, Loan Bank Dunia pada waktu itu ya. Nah, itu memberikan kesempatan bagi para dosen untuk melanjutkan program studi S2 pada bidang-bidang tertentu. Pada waktu itu ada program di dalam negeri dan ada program di luar negeri. Pilihan prodinya yang sesuai dengan bidang keilmuan saya yang berlatar belakang dari PMP dan bertugas di jurusan PMP sebenarnya hanya ada satu, yaitu ada prodi S2 Pendidikan IPS SD namanya. Karena memang yang ditingkatkan kualifikasinya adalah untuk guru-guru PGSD. Nah, akhirnya juga atas konsultasi dengan keluarga tentu saja dan dengan para dosen senior, teman-teman senior di prodi pada waktu itu, saya diberi izin ya oleh pimpinan dan juga dianjurkan memang untuk melanjutkan atau mengambil program S2 Pendidikan IPS pada waktu itu. Studinya ada di Bandung ya untuk yang IPS dan ada di luar negeri. Nah, kalau di luar negeri memang saya pada waktu itu tidak terpikir karena satu keluarga baru ya, anak masih kecil-kecil, tetapi saya oleh keluarga, oleh istri terutama didorong untuk bisa studi dan cukup mengambil di dalam negeri. Nah, karena ada di Bandung, maka saya pilih di Bandung. Ya, memang pada waktu itu tidak tergambar Bandung itu seperti apa ya. Waktu itu yang saya dengar Bandung itu adalah ada gadis-gadis cantik katanya gitu ya. Tetapi ini bukan bagian dari motivasi saya ke Bandung ya pada waktu itu. Yang pasti memang motivasi untuk melanjutkan studi. Dan pada waktu itu saya melanjutkan studi itu bersama dengan Prof. Lasemawan ya, Pak Rektor sekarang ini. Jadi kita berdiskusi dengan beliau gitu ya, Pak Lasemawan, dan juga ada Prof. Sukadi sebenarnya ya. Pada waktu itu kita bertiga punya semangat yang sama ya untuk akan berangkat melanjutkan studi, tapi Prof. Sukadi mengambil pilihan Social Studies juga ya di luar negeri. Lalu kemudian kami, saya dan Pak Prof. Lasemawan. Prof. Lasemawan itu adik kelas ini, lagi 2 tingkat ya. Pak Sukadi itu kakak kelas lagi 2 tingkat. Kami bertiga bersama di prodi yang sama ya. Akhirnya ya saya pada waktu itu memang berdiskusi, berkonsultasi, memutuskan untuk mengambil studinya dalam negeri, prodi S2 Pendidikan IPS atau istilahnya IPS keSD-an ya, IPS SD pada waktu itu istilah. Dan dari situlah saya mendapatkan pendidikan sampai mendapatkan predikat gelar magister pendidikan. Jadi motivasinya pertama adalah motivasi untuk meningkatkan kualitas diri sebagai tenaga akademik, dan juga motivasi keluarga yang juga mendorong dan juga dorongan dari teman-teman. Apalagi pada waktu itu ada teman yang bersama-sama berangkat memilih prodi yang sama, yaitu Prof. Lasemawan dan Pak Sukadi, meskipun Prof. Sukadi ke luar negeri. Proses kuliah berjalan di program S2 lancar juga ya, setengkara. Lalu kemudian 2 tahun sesuai dengan jatah waktunya kami berdua, saya bisa menyelesaikan studi di 1997, kuliahnya 1995, selesai 1997 dengan gelar
Magister Pendidikan IPS SD, saya pulang kembali melaksanakan tugas. Nah, di dalam melaksanakan tugas ini saya memang bersyukur karena pada waktu itu sejalan dengan proses perubahan dari lembaga lepas dengan FKIP menjadi STKIP, lalu STKIP menjadi IKIP pada waktu itu, dan ketika menjadi IKIP saya sudah tamat, saya ditugaskan oleh lembaga menjadi pembantu dekan 1 di PIPS namanya pada waktu itu, selama 2 periode ya, selama 2 periode. Nah, selama 2 periode melakukan tugas atau mendapat tugas sebagai PIPS, tentu saya tidak bisa berpikir untuk melanjutkan studi ke jenjang S3. Sejalan dengan perjalanan waktu ya, lalu kemudian saya sudah menyelesaikan penugasan selama 2 periode sebenarnya ini pada waktu itu. Akhirnya melihat yang tadi saya ajak sama-sama di S2 melanjutkan studi, yaitu Prof. Lasmawan ke program S3 dan sudah tamat ya, menjadi doktor ya, menjadi doktor, dan Pak Prof. Sukadi juga sudah tamat menjadi doktor. Bagaimanapun juga ya, saya punya motivasi agar memiliki juga gelar sebagai doktor ini. Dan setelah saya selesai menyelesaikan tugas selama 2 periode, 11 tahun ini saya menjadi PD1 FPIPS karena ada masa transisi 1 tahun ya. Akhirnya juga karena diizinkan oleh pimpinan ya, didorong juga oleh yang lain, maksud semua yang ada sekarang ini yang sudah menjabat menjadi pimpinan, teman-teman biasa, agar saya melanjutkan. Akhirnya saya melanjutkan sejak 2011 ke UPI Bandung lagi-lagi ya, dengan memilih prodi Doktor S3 Pendidikan IPS. Jadi sesuai dengan bidang di S1. Nah, di sinilah saya melanjutkan dengan motivasi yang kuat agar bisa nanti menyelesaikan studi tidak lama-lama begitu ya. Akhirnya Astungkare dengan semangat yang kuat, motivasi yang luar biasa, dorongan dari teman-teman dari semua koleha ya, harapan yang besar dari keluarga supaya bisa juga cepat menyelesaikan studi. Astungkare kuliah saya lancar, saya bisa menyelesaikan studi dalam waktu yang relatif cukup ya, dari 2011 sampai 2014 akhir sebenarnya saya sudah tamat, tetapi di wisuda tanggal 15 April 2015. Jadi sebuah proses yang bagi saya adalah lancar dan mendapat tuntunan dari Yang Maha Kuasa, motivasi, dorongan yang kuat dari berbagai pihak. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang saya lakukan berkaitan dengan keluarga inti ini ya, saya sebut keluarga inti ini dan diberi nama oleh kesepakatan bersama keluarga Cemara ya, keluarga Cemara. Keluarga Cemara ini dimulai prosesnya sejak 1 Oktober tahun 1991. Ada kaitan dengan peristiwa kebahagiaan ketika menerima SK ini ya, tadi. Saya nikah tanggal 1 Oktober 1991, tepat 1,5 tahun lebih setelah mendapat penugasan pertama di FKIP ini. Ketika itu memang saya belum
punya pacar terus terang saja. Ketika penugasan itu, kalau kembali ke masa kecil ya. Tetapi perjalanan menunjukkan, takdir menunjukkan, setelah bekerja di sini, saya akhirnya ketemu dengan mantan pacar istri saya tercinta hari ini, ya. Dan dari proses perjalanan itu tidak lama ini, ya, berjalan sekitar 1 tahun lah ya, 1 tahun kami sudah memutuskan untuk menikah. Dan akhirnya terjadi di tanggal 1 Oktober 1991 itu. Nah, dari pernikahan inilah istri saya ini adalah seorang guru ya, seorang guru SD bernama DRA Niwayan Sukarmini, asalnya dari Desa Pekandalan Klungkung, begitu ya. Lalu dari pernikahan ini kami ditakdirkan 3 orang putra. 3 orang putra, semuanya laki-laki ya. Yang pertama bernama Iwayan Mahardika, tepatnya Iwayan Mahardika Prasetya Wiratama, SPD MPD, gitu ya. Nah, memang sudah menyelesaikan studinya sampai tingkat 2. Sekarang ini putra pertama saya ini sudah berkeluarga ya, punya istri ya, dan punya 1 orang anak baru ya. Jadi saya sudah punya cucu ya, sudah juga punya menantu ya 1. Nah, anak saya yang pertama ini Astengkare juga bekerja di tempat yang sama, yaitu di Fakultas Teknik Kejuruan pada Prodi S1 Teknik Pendidikan Teknik Elektro. Nah, alumninya juga S1-nya di Undiksa, alumni S2-nya di Malang. Nah, lalu anak yang kedua, dia seorang dokter ya, dokter bernama Dr. Kadek Dwi Wirasanjaya SK. Dia alumni pendidikan doktor Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada UGM, dan sekarang sudah bekerja di Rumah Sakit Umum Pratama di Sririt, lalu kemudian juga bekerja di Poliklinik ya, Poliklinik PLTGU Grogak sana, dan sambil juga melaksanakan profesinya membuka praktek umum di Lokepakse. Nah, belum nikah ini ya, masih drune ya, belum berkeluarga. Lalu anak yang ketiga itu memang gak jauh jarak umurnya itu, bernama Komang Dipa Prasetya Wiradharma. Dia melanjutkan studinya di ISI Denpasar, meneruskan bakatnya. Sebagai orang tua saya mengikuti apa kemauannya. Memang tampaknya dia itu adalah berbakat di bidang seni, kreatif juga kelihatannya. Sekarang masih atau baru semester 3 ya di ISI Denpasar. Nah, dari keluarga inilah yang terdiri dari saya dan istri tercinta, lalu kemudian 3 orang anak, 1 menantu ya, dan 1 orang cucu. Kami membentuk keluarga yang diberi nama keluarga Cemara tadi. Dukungan keluarga bukan saja keluarga inti saja, tetapi di luar itu sebagai anak desa pedagang palen-palen ini ya, dukungan itu sudah tampak terlihat dari berbagai pihak. Ya, tidak saja, sekali lagi bukan saja dari keluarga inti ini, tapi bahkan dari masyarakat. Karena memang ketika itu melanjutkan apalagi sampai ke jenjang sarjana itu langka hitungannya ya, langka hitungannya. Bahkan boleh jadi sampai ke tingkat sarjana pada waktu itu
bisa dihitung dengan jari. Nah, di situ tentu saja saya bisa mengatakan dukungan itu tidak hanya datang dari keluarga, tetapi juga dari semua pihak. Lalu kedukungan koleha, ya, seperti tadi yang saya ceritakan, ya, saya termotivasi untuk masuk karena memang dorongan dari, terutama dari senior-senior saya di jurusan, ya. Lalu kemudian tentu koleha-koleha yang ada, dan tentu sebagai motivasi utama untuk saya bisa melangkah masuk, ya, berani masuk karena dukungan keluarga, terutama keluarga Batik tadi, ya, istri, dan lagi-lagi semangat orang tua, ayah almarhum dan ibu yang masih sekarang tidak pernah saya lupakan. Selalu, walaupun saya sudah mandiri sekarang, ya, sudah berkeluarga, tetapi untuk urusan termotivasi melanjutkan studi, meningkatkan karir dengan bahasanya, dengan perasaannya, ya, doanya selalu saya tetap bisa meningkatkan prestasi. Jadi seluruh yang saya dapatkan sampai sekarang ini, saya berikan tentu yang pertama adalah karena kehendak Tuhan, ya, leluhur, lalu dukungan yang tidak bisa saya katakan hanya dari keluarga, tetapi dari semua yang ada di sekitar saya. Tentu kalau bisa saya katakan perasaan mereka, kesenangan mereka mungkin lebih jauh dari apa yang saya rasakan. Karena yang saya rasakan hari ini tentu saja tidak harus menikmati kesenangan, tetapi akan menikmati atau menjadi beban tanggung jawab apa yang bisa kita lakukan ke depan setelah menyandang gelar profesor ini. Maka sesungguhnya kalau ditanya bagaimana perasaan saya terkait dengan apa yang saya dapatkan hari ini, tentu saja yang pertama syukur, ya, pasti, ya. Lalu kemudian senang pasti, ya, bahagia pasti, ya. Tetapi ada juga beban tanggung jawab, ya, dengan pertanyaan tadi, apa sebenarnya yang bisa saya akan kontribusikan, ya, atas apa yang diberikan oleh negara hari ini kepada saya. Hari ini saya memang belum bisa menjawab, tetapi saya mencoba, ya, dan memastikan saya akan berupaya untuk melakukan sesuatu agar bisa berkontribusi. Tentu saja lembaga yang sudah memberi kesempatan dan mendorong saya untuk itu, ya, dan oleh karenanya saya bisa menjadi ini, dan kepada semuanya pemerintah yang memang memberikan secara legalitas formal jabatan ini kepada saya. Astungkare, saya berusaha untuk bisa nanti memenuhi apa yang menjadi janji saya kepada, baik itu kepada keluarga, tentu saja, ya, kepada masyarakat yang tentu punya harapan besar agar saya lebih dari ini, dan tentu saja kepada lembaga yang membesarkan saya dan kepada negara. Satu kata yang bisa saya gambarkan adalah sangat bagus, baik. Ya. Perjalanan Undiksa ini sejak masih bergabung dengan FKIP saya lakoni. Ya. Saya bagian dari orang yang punya pengalaman sejarah, peristiwa bagaimana Undiksa ketika masih bergabung dengan FKIP, karena pada waktu itu saya menjadi mahasiswa, bahkan pada waktu itu
saya penugasan pertamanya saya masih di FKIP, lalu kemudian saya tahu bagaimana lepasnya FKIP menjadi STKIP, lalu kemudian bagaimana STKIP meningkatkan statusnya menjadi IKIP, ya, lalu kemudian bagaimana IKIP berubah menjadi Undiksa. Maka gambaran saya, lukisan saya tentang perkembangan Undiksa dari masa masih bergabung dengan UNUD sampai sekarang ini dalam satu kata itu tadi. Berkembang dengan sangat baik dan luar biasa. Kemajuannya tentu saja ya. Saya sangat yakin pimpinan Undiksa ini ya, dan seluruh sivitasnya punya motivasi yang sama untuk Undiksa ini bisa mewujudkan visinya, bahkan dengan cepat. Ya. Nah, karena itu, menurut saya yang paling penting untuk dilakukan adalah bergerak bersama dalam sebuah keharmonisan. Jadi harus terbangun kolaborasi dari semua pihak ya, dan semangatnya harus juga sama. Hanya dengan kebersamaan, hanya dengan harmonis bagaimana yang menjadi filosofi kita, Undiksa ini akan semakin jaya ke depannya. Dan saya yakin itu. Sebenarnya ucapan terima kasih saya ini tidak bisa saya lukiskan dengan hanya menyampaikan dengan kata-kata. Tetapi bagaimanapun juga saya harus menyampaikannya dengan kata-kata ini. Yang sudah pasti kata-kata ini mengandung makna. Pertama-tama tentu ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya perlu saya sampaikan kepada tentu saja ya setengkara Tuhan sudah mentakdirkan jalan saya sampai ke arah ini. Pemerintah sebagai pemegang legitimasi yang sudah memberikan pengesahan legitimasi saya untuk jabatan ini, dan semua pimpinan di Undiksa ini yang kalau tanpa dorongan semangat kebijakan yang memotivasi agar Undiksa bisa lebih banyak memiliki guru besar untuk kepentingannya, untuk kepentingan kemajuannya ke depan ini, saya tampaknya tidak akan bisa mencapai jabatan ke depan ini. Karena itu tidak bisa saya sebutkan satu persatu, orang per orang, maka kepada seluruh pimpinan Undiksa dengan segala macam kebijakan yang menyebabkan saya bisa sampai ke sini, saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga ya, yang luar biasa. Lalu kemudian tentu saja kepada seluruh teman dosen ya, baik itu di jurusan maupun di luar jurusan, sudah pasti saya menyampaikan rasa ucapan terima kasih yang tidak terhingga. Juga keluarga besar kami yang memang mendorong, memotivasi, memberikan doa, dan tentu saja kepada keluarga inti tadi yang tercinta, istri, anak-anak, dan semuanya saya tentu patut menyampaikan ucapan terima kasih atas dorongan semangat dan motivasi. Acara ini diproduksi oleh